Saya mengajak kita membuka Alkitab dari kitab Kejadian pasal yang ke-14. Kita melanjutkan eksposisi kita tentang Abraham dan kita hari ini memasuki pasal yang ke-14 kitab Kejadian. Saya akan membacakan beberapa ayat dari pasal 14 ini. Ayat 1, 2 dan kemudian lompat ke ayat yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-14, ayat 1 dan 2. Pada zaman Amrafel, Raja Siniar, Aryok, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tidial, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeloim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Lompat ayat yang ke-11. Segala harta benda Sodom dan Gomora, serta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbatin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh-musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya, dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syahwe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Allah, demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Mari kita berdoa sekali lagi, kita mohon akan pimpinan Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca, meskipun ada hal-hal yang sulit kami mengerti, khususnya nama-nama raja dan sejarah yang kami sangat asing, kami mohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman bagi kami, juga roh kebenaran yang memiliki maksud dan rencana-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara, setiap kami yang mendengar, supaya kami mengerti akan isi hati Tuhan, mengerti maksud dan rencana-Mu bagi hidup kami, dan mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam sejarah yang adalah baik dan penting bagi kami semua pada hari ini. Berkati kami dan pimpinlah setiap kami.
Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan firman yang penuh kuasa. Dan berilah firman-Mu kepada setiap kami ya Tuhan, karena tanpa firman-Mu kami akan binasa. Tanpa firman-Mu kami akan tersesat hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, pada Olimpiade 1992, minggu depan kita akan ada Olimpiade mulai. Tapi tahun 1992 di Barcelona, itu ada Whitney Houston menyanyikan satu lagu, One Moment in Time. Iya. Menjadi satu lagu dalam pembukaan itu yang sangat tepat di dalam perlombaan Olimpiade, karena orang-orang yang ikut di dalam Olimpiade itu sudah bertahun-tahun latih, sudah bertahun-tahun bertanding di dalam pertandingan yang berbeda-beda, dan akhirnya 4 tahun sekali mereka boleh datang di dalam one moment in time. Di dalam mungkin kadang-kadang cuma hanya beberapa detik saja, ya kalau lari 100 meter itu hanya 10 detik kira-kira, hidup mereka ditentukan di situ seolah-olah. Ya, setelah bertahun-tahun berlatih, berjuang setiap hari, bangun pagi, dan berjuang berbulan-bulan dan bertahun-tahun, itu seperti ditentukan pada 10 detik itu. Apakah mereka berhasil menjadi juara, ataukah kalah, ataupun apapun yang terjadi. Saudara sekalian, di dalam bagian yang kita baca, Genesis pasal yang ke-14, Kejadian pasal 14 ini, kita melihat juga ada one moment in time di dalam hidup Abraham. Ya, momen yang penting sebenarnya, meskipun tadi saya seperti doa saya waktu saya baca mempersiapkan ini, kita bingung, nama-nama raja begitu banyak, ya kita tidak mengenal dan tidak mengerti, ya tetapi sebenarnya kalau kita fokus kepada Abraham, yang disinilah memang kisah daripada Bapak orang beriman yang Tuhan sedang nyatakan kepada kita, maka ini adalah momen yang penting bagi Abraham. Ya, kalau sebelumnya kita melihat Abraham adalah seorang yang seperti biasa saja, seorang yang kehidupannya tidak memiliki banyak hal yang luar biasa, tetapi di dalam momen ini, dalam pasal yang ke-14 ini, kita melihat Abraham dibukakan sebagai seorang raja di tanah yang dijanjikan Tuhan. Kita melihat ini adalah one moment in time di dalam Abraham, seperti tirai itu dibukakan. Ada yang mengatakan, seorang teolog mengatakan ini seperti moment of transfigurasi dari Kristus di atas gunung itu. Momen dinyatakan kemuliaan daripada Kristus. Dan di sini Abraham dinyatakan akan kebesaran dan kemuliaannya. Dia menjadi raja dan dia mengalahkan raja-raja yang merebut akan Lot dan segala harta bendanya, dan kemudian membebaskan Lot dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan yang dia miliki. Saudara sekalian, kita mengetahui sebelumnya bahwa Lot itu telah memilih daerah lembah Yordan yang sangat subur itu berdasarkan pandangannya demi keuntungan materi dan bukan berdasarkan iman dan janji Tuhan. Dan kita kalau minggu lalu sudah mengikuti, maka kita tahu dengan mengambil daerah itu, Lot kemudian berada di antara orang-orang Sodom, yang Alkitab mengatakan yang sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dan inilah keadaan Lot yang kemudian ditangkap, direbut harta bendanya, dan juga ditawan oleh raja-raja di sekitarnya. Karena dia ada atau tinggal, diam di Sodom. Ya, kata Sodom itu sudah identik dengan, mungkin kalau sekarang ini, minggu ini, identik dengan CrowdStrike. Sudah tahu CrowdStrike? Ya, sudah mengikuti berita, sudah tahu. Ini sekarang sudah menjadi heboh. Ada sesuatu kesalahan kecil dari update di Microsoft itu dan sebagainya. Seluruh dunia, hampir seluruh dunia kena ya dengan CrowdStrike ini. Menjadi outage dan sebagainya. Semua jadi marah sekali dengan CrowdStrike ini. Ya, perusahaan startup menjadi besar ya, karena ada kesalahan kecil waktu diupdate, semuanya menjadi stuck, error, death blue screen muncul di komputer saudara dan sebagainya. Ya, itu Sodom mungkin mirip seperti CrowdStrike zaman sekarang. Ya, kata Sodom itu
Ya, satu kota yang menjadi orang marah, menjadi satu nama menjadi kejahatan, sesuatu yang dihina, sesuatu yang bahkan Alkitab dengan jelas ini adalah kota yang sangat orang-orangnya berdosa dan sangat jahat melawan Tuhan. Saudara sekalian, bahkan lebih daripada itu, apa yang dilakukan Lot ketika dia memisahkan diri daripada Abraham, maka Lot ada di dalam bahaya, tidak berbagian di dalam janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Ya, dengan memisahkan kita tahu Tuhan yang memanggil Abraham, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham akan memberkati Abraham, akan menjadikannya bangsa yang besar, anak keturunannya akan menjadi seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Dan Tuhan akan memberkati dia dan memberkati orang-orang yang memberkati dia dan mengutuk orang-orang yang mengutuk dia. Tetapi ketika Lot meninggalkan Abraham, pergi memisahkan dirinya pada Abraham dengan pikiran keuntungan dirinya sendiri, kemakmuran dirinya sendiri, tanpa memikirkan janji Tuhan dan rencana Tuhan. Maka sebenarnya Lot itu sedang menjauhkan diri dan ada di dalam bahaya, tidak berbagian di dalam janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Saudara sekalian, tentu ini seperti minggu lalu saya singgung sedikit bahwa ini tentu pelajaran yang penting bagi kita sekalian tentang bahaya hidup nyaman dan bahagia di dalam lingkungan yang berdosa. Ya, inilah yang terjadi dengan Lot. Dia mulai nyaman dan kita nanti lihat lagi bukan sekali ini saja Abraham menyelamatkan Lot, tapi berkali-kali Abraham melalui pertolongan Tuhan menyelamatkan akan Lot, karena Lot tinggal di Sodom dan diam dan senang dan membuat dia beranak cucu di situ di antara orang-orang berdosa. Saudara sekalian, meski kita tentu tidak dipanggil untuk menarik diri dari dunia yang berdosa, tetapi kita harus sadar meskipun kita ada di tengah-tengah dunia yang berdosa, dimanapun lingkungan yang kita ada itu adalah sebenarnya berdosa, termasuk di gereja. Di gereja adalah tidak semuanya malaikat, ya kita semua adalah orang-orang berdosa, ada banyak dosa, ada banyak kesalahan, ada banyak kelemahan, termasuk di dalam gereja. Maka apalagi di luar gereja, ya sudah di lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, universitas, akademik, saintis, research, bahkan semua dokter-dokter yang paling tinggi dalam bisnis, dalam politician apalagi. Ya dimanapun kita berada, kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Tetapi firman Tuhan melalui kehidupan Lot kita diingatkan, kita jangan sampai meskipun kita memang diutus di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Memang Tuhan tidak pernah menarik domba-domba ini berkumpul bersama dan kemudian meninggalkan dunia ini, membuat satu utopia hidup sendiri, membangun seluruhnya sendiri. Tidak, kita dipanggil, diselamatkan Tuhan, ditebus Tuhan, dijadikan anak-anak Tuhan, Roh Kudus menyertai kita, tetapi kita diutus di tengah-tengah dunia ini. Seperti Bapa mengutus aku, Tuhan Yesus mengatakan, demikian aku mengutus engkau di tengah-tengah dunia ini. Tapi biarlah waktu kita ada di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, kita harus ingat, kita, jati diri kita, siapa kita bukanlah dari dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kalau kita adalah milik Tuhan, kalau Roh Kudus sudah bekerja, memberikan hidup yang baru, menjadikan kita ciptaan yang baru di dalam Kristus, maka kita harus ingat terus jati diri kita, siapa sesungguhnya kita. We are in the world, but we are not of the world. Kita ada di dalam dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kita adalah milik Tuhan. Karena itu kita tidak bisa nyaman sepenuhnya hidup di dalam dunia ini. Kita akan ada kesulitan, ada pergumulan, seperti kita tahu bahwa kita adalah orang-orang musafir di tengah-tengah dunia ini. Seperti juga Abraham, terus kehidupannya berjalan terus. Ya, ada satu tempat dia beribadah kepada Tuhan, pindah lagi, ada satu tempat dia mendirikan altar, mendirikan mesbah dan beribadah dan memanggil nama Tuhan. Tapi terus bergerak, karena kita belum selesai, karena rumah kita bukan di dalam dunia ini. Rumah kita ada di sorga, di tempat Tuhan. Kita menantikan langit dan bumi yang baru. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan, diadopsi menjadi milik Tuhan. Tapi kita diutus memang di tengah-tengah akan dunia ini. Biarlah kita terus ingat, kita dipanggil sebagai garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia ini.
Berarti kita adalah orang-orang yang satu-satunya pengharapan daripada dunia ini, di tengah dunia yang gelap ini. Tuhan memanggil kita, menebus kita, menjadikan kita terang dunia. Dan kita dipanggil untuk menerangi akan dunia ini. Bukan tinggal bersama-sama menjadi sama seperti dunia yang gelap ini. Kita dipanggil untuk menggarami dunia, bukan dunia yang menggarami kita. Tapi tentu itu adalah seringkali terjadi di tengah-tengah dunia ini, bahkan di gereja Tuhan. Kadang-kadang orang banyak gereja yang mulai menyusut karena apa? Karena gereja mencoba mengikuti dunia ini, mengikuti entertainment daripada dunia ini, menarik supaya in the name of relevancy, to be relevant pada dunia ini. Maka gereja mengikuti cara-cara dunia ini, mencoba menarik orang. Tapi ketika orang datang ke gereja, orang tidak percaya datang ke gereja, dia menemukan ini adalah dunia tapi versi Kristen. Ya, mereka tidak menemukan Kristus, mereka tidak menemukan kebenaran, mereka tidak menemukan akan berita yang sangat berbeda dengan dunia ini. Inilah yang Alkitab ajarkan kepada kita. Biarlah kita mengerti melalui kehidupan daripada Lot, kebahayaan, dan dia akhirnya mengalami ditawan dan ditangkap oleh raja-raja di sekitar Sodom itu, dan karena dia terus hidup dan menjadi mirip dengan dunia ini. Saudara sekalian, bagian yang kedua yang kemudian kita melihat di dalam kisah ini, bagaimana kemudian Abraham membebaskan Lot dengan resiko yang besar yang dia harus hadapi. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan sekali lagi bagi saudara sekalian. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, Lot anak saudaranya itu, ya, keponakan dia, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Saudara sekalian, sekali lagi di sini kita melihat Lot yang diam di Sodom dan hidup bersama-sama, sudah mirip dengan orang yang berdosa ini, tetapi di dalam anugerah Tuhan Abraham datang membebaskan Lot dengan resiko sebenarnya dia berhadapan dengan Raja Sinear di sini. Dengan kata lain ini adalah Raja Babylon, King of Babylon. Dengan kata lain, Abraham sebenarnya membebaskan Lot dengan resiko yang sangat besar. Dia mendapat musuh-musuh raja-raja. Tentu memang ini mungkin kita tidak tahu berapa besar raja-rajanya, tetapi salah satu yang paling besar mungkin adalah Raja Babylon itu, Raja Sinear. Dengan Abraham datang dengan tentara-tentaranya yang tidak terlalu besar sebenarnya, kemudian berhasil membebaskan Lot dan mengambil semua harta bendanya kembali. Abraham sebenarnya berhadapan dan mengambil resiko yang sangat besar. Saudara sekalian, hal yang kita boleh belajar juga di dalam hal ini, ya, di dalam apa yang Abraham kerjakan di sini adalah bagaimana Abraham itu tidak memikirkan akan apakah Lot itu seorang yang layak untuk ditolong, dan bahkan dia juga tidak memikirkan akan resiko besar apa yang dia harus tanggung untuk membebaskan Lot. Ini kadang-kadang saya mempersiapkan ini juga memikirkan kita sering kali sebenarnya di dalam hidup kita, waktu kita memikirkan apakah kita mau menolong seseorang atau tidak, ya, kita sering memikirkan akan dua hal ini. Ya, apakah orang itu sebenarnya orang yang layak untuk ditolong? Ya, dan yang kedua adalah apakah waktu saya menolong dia itu berapa besar resikonya?
Atau sebenarnya lebih simpelnya, apakah waktu saya ingin menolong dia, apakah itu merepotkan saya, membuat saya inconvenience, ya waktu saya menolong orang itu. Bukankah itu yang kadang-kadang kita pikir, ya kita ingin menolong, ya kalau bisa, ya tetapi sebenarnya apakah orang itu layak ditolong? Kalau dia orang yang tidak layak ditolong, dia orang yang memang misalnya malas, apakah dia memang orang yang dia mengalami kesulitan karena kesalahannya sendiri, ya kadang-kadang kita agak sulit mau menolong dia, ya meskipun mungkin kita tidak tahu seluruh ceritanya, ya tapi kadang-kadang kita jump into conclusion, dia sulit begitu karena dia memang malas, karena dia memang tidak berjuang dengan lebih keras, karena dia tidak disiplin diri, dan sebagainya. Ya. Tentu bukan berarti kita harus menolong setiap orang yang ada di dalam kesulitan, ya, tetapi kadang-kadang kita sering menjudge orang yang ada di dalam kesulitan karena dia kurang bertanggung jawab, karena dia malas dan sebagainya. Tentu kita harus pikir, ya apa yang menjadi kesulitan dan pergumulan orang itu. Tapi yang kedua, kadang-kadang kita juga pikir, apakah ini merepotkan saya? Ya, kalau saya ingin menolong, dia rupanya sepertinya butuh pertolongan dan dia mungkin layak ditolong. Tetapi kalau ini susah buat saya, merepotkan saya, merugikan saya harus berkorban untuk menolong dia. Kadang-kadang menjadi kesulitan. Kita menjadi ragu-ragu, menjadi terlalu besar harga yang harus kita bayar, merepotkan saya dan sebagainya. Ini saya juga waktu pikirkan, mungkin termasuk saya memikirkan seperti itu. Ya, waktu kita menolong, langsung cara pikirnya, ini orang yang layak ditolong atau tidak? Apakah kalau saya menolong dia ini merepotkan saya, merugikan saya? Ya. Kadang itu menjadi pertimbangan. Kalau salah satu jawabannya iya, dia tidak layak ditolong, dia ini merepotkan saya, kita akan sulit untuk menolong sebenarnya akan orang itu. Tapi kalau kita melihat daripada Abraham, dia tidak berpikir demikian, saudara sekalian. Ya. Kalau kita melihat relasi Abraham dengan Lot, kita tahu Lot adalah orang yang tidak layak untuk ditolong. Ya, hari Rabu kemarin Pak Kokan sempat singgung, ini Lot adalah seorang yang keponakan daripada Abraham, ya, tetapi dia seorang yang sangat self-centered. Ya, ketika Abraham bilang mereka bertengkar, kita sudah bahas sebelumnya, mereka gembala-gembala mereka itu bertengkar karena berebut rumput, berebut air dan sebagainya. Maka Abraham bilang, sudahlah, kita kerabat, kita saudara, janganlah kita bertengkar, janganlah kita berantem. Sekarang pilihlah bagi kamu sendiri. Kalau engkau ke kiri, saya akan ke kanan. Kalau engkau ke kanan, saya akan ke kiri. Maka Lot yang adalah keponakan daripada Abraham, yang seharusnya, selayaknya dia bilang, tidak, Uncle Abraham, ya, Uncle Abraham, kamu yang pilih. Engkau yang pilihlah, saya lebih muda, saya keponakan. Keluar juga karena pertolongan kamu juga bisa keluar dari tempat sebelumnya. Ya. Karena engkau uncle, biarlah engkau yang pilih dulu. Ya sudah seharusnya, apalagi zaman orang-orang timur, ya selalu menghormati yang lebih tua terlebih dahulu. Engkau pilih dulu lah. Kalau engkau ke kiri, saya yang ke kanan. Kalau engkau ke kanan, saya yang ke kiri. Seharusnya dia ngomong begitu. Ya. Tapi Abraham dengan rendah hati memberikan kesempatan kepada Lot. Engkau pilihlah. Dan dia pilih bukan yang, dia pilih yang paling baik. Ya, dia pilih yang paling baik. Dia memandang, ya dia melihat tanah sungai lembah Yordan itu sangat indah, sangat subur, seperti taman Tuhan. Dan dekat Sodom, dia tidak sadar dekat Sodom. Berarti tapi tanah yang subur, dia melihat secara pandangan manusia. Dia memilih, dia tidak memperdulikan Abraham. Dia langsung pilih. Dia bahkan tidak tanya, Uncle boleh nggak saya pilih ini? Ya, boleh nggak? Dia tidak tanya. Dia sudah Abraham bilang, pilihlah. Ya, ini sebenarnya Abraham sedang menguji Lot mungkin kadang-kadang. Kadang-kadang orang tua, saudara jangan ini gegabah, hati-hati saudara. Ya, saudara sedang diuji.
kadang-kadang dengan kalimat-kalimat yang memberi kalian kesempatan. Saudara sedang diuji hatimu seperti apa? Ya, kenapa engkau memilih seperti demikian? Maka Lot memilih yang terbaik, tanah yang terbaik yang menurut pandangannya, dan memang secara faktanya itu adalah daerah yang sangat subur. Ya, dan Lot ada di sana, jelas dia tidak peduli, dan dia pergi mengambil tempat yang subur di sana. Bukan hanya itu, bukan hanya Abraham sebenarnya, Lot sebenarnya tidak layak diselamatkan Abraham. Dia pergi meninggalkan, tidak peduli, dan dia menjalankan kehidupannya. Tetapi Abraham juga harus mempertaruhkan nyawanya sebenarnya dengan menolong Lot. Ya, bukan hanya Lot sebenarnya tidak layak ditolong, tetapi Abraham harus membayar harga yang mahal, mempertaruhkan nyawanya ketika dia menolong Lot. Tapi dia melakukan itu karena prinsip dasarnya di sini kita melihat bahwa Abraham mendengar bahwa anak saudaranya itu tertawan. Di dalam bahasa Ibraninya mau mengatakan his brother, itu sebenarnya mulai pengertian. Lot itu adalah his brother, meskipun anak saudaranya, keponakannya, tetapi lebih sebenarnya di dalam Ibraninya mengatakan ini adalah saudaranya, his brother. Ya. Jadi Abraham memegang ini adalah meskipun Lot tidak layak, meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku sebenarnya untuk melepaskan Lot dari tawanan musuh, tetapi dia adalah saudaraku, maka dia melakukannya. Ya, ini kontras kita tahu dengan Kain. Kejadian pasal yang keempat kita tahu bagaimana ketika dia marah dan dia telah membunuh saudaranya Habel, maka Tuhan tanya kepada Kain, di mana saudaramu? Maka Kain mengatakan, apakah aku penjaga saudaraku? Am I my brother's keeper? Maka kalau ditanya gitu sebenarnya Tuhan seharusnya akan jawab, memang kamu adalah your brother's keeper. Memang kita sesungguhnya yang telah, apalagi kita yang telah ditebus oleh Kristus, maka kita adalah penjaga saudara kita. Masing-masing kita adalah orang-orang yang dijadikan satu keluarga Allah di dalam Kristus. Dan kita tahu apa yang dilakukan Abraham adalah juga bayang-bayang daripada Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang tidak layak. Kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk diselamatkan. Dan bahkan dia membayar harga menyelamatkan kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri. Saya bacakan bagi saudara satu bagian, saudara boleh buka bersama-sama dengan saya, Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Ayat 6 sampai yang ke-10. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat ini. Roma 5 ayat 6 sampai 10. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, ini argumentasi Paulus di sini mau mengatakan sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ya, argumentasinya adalah untuk orang benar sangat sedikit atau tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, karena orang benar itu ya hidupnya benar, perkataannya benar. Kadang-kadang itu orang tidak suka terhadap orang yang benar. Cukup banyak orang yang tidak suka terhadap orang yang benar. Tapi untuk orang yang baik
Itu ada orang yang berani mati. Baik itu berarti dia baik bagi saya, baik kepada saya. Meskipun dia mungkin tidak benar. Ya, ada banyak orang mau mati untuk mantan Presiden Soeharto. Ya, ada banyak orang yang berani mati untuk Presiden Vladimir Putin. Banyak orang berani mati untuk dia. Karena dia mungkin orang yang baik bagi orang-orang ini. Ya, dan menyelamatkan, memberikan segala macam fasilitas, membuat kaya akan keluarganya dan sebagainya. Orang-orang itu adalah orang-orang yang baik bagi saya. Maka ada orang-orang, kalau orang yang baik itu, kita ada orang-orang yang berani mati untuk orang-orang yang baik. Ya, tapi tidak sedikit orang yang, tidak banyak orang yang berani mati untuk orang yang benar. Karena orang benar itu seringkali menjadi menyusahkan sebenarnya. Apalagi kita yang berdosa, orang yang bersalah, itu akan tidak suka terhadap orang yang benar, ya, karena akan membongkar akan kesalahan kita. Ayat yang ke-8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Paulus mau mengatakan di sini, kamu bukan saja orang yang tidak benar, tapi juga engkau adalah orang yang tidak baik. Ya. Bukan hanya sudah melawan Tuhan, tetapi juga tidak benar, berdosa terhadap Tuhan. Engkau bukan orang yang baik, engkau orang yang jahat. Kita adalah musuh Allah, engkau bukan orang yang benar, engkau adalah orang yang berdosa, orang yang berdurhaka kepada Tuhan. Tetapi Kristus telah mati. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita adalah musuh Allah, kita orang berdosa. Kita adalah orang-orang durhaka, sebelumnya mengatakan. Kita adalah orang-orang yang lemah. Tapi Kristus mau mati bagi kita yang tidak layak. Kita adalah musuh daripada Kristus. Saudara sekalian, karena itulah di sini Paulus mau mengatakan, ketika kalau kita mengingat Abraham itu adalah bayang-bayang daripada Kristus. Dia jelas menyelamatkan Lot yang tidak layak diselamatkan, dan dia menyelamatkan dengan mempertaruhkan nyawanya, tetapi dia tidak sampai mati memang bagi Lot, karena Abraham hanya bayang-bayang daripada Kristus. Tetapi Kristus telah menyelamatkan kita yang seharusnya menerima murka daripada Allah. Dia mati bagi kita. Seorang teolog mengatakan ketika paku menusuk tangannya di atas kayu salib, maka langsung darah itu, darah pengampunan, darah yang menyucikan kita dari dosa-dosa kita, itu langsung dialirkan pada saat yang sama. Itulah pengorbanan Kristus. Itulah Kristus yang telah mati bagi kita. Bahkan di atas kayu salib dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Kristus, menyadari kita orang yang tidak layak, menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita, maka kita didorong, kita diajar untuk kita boleh mengasihi saudara-saudara kita. Ya, kita diajak untuk mengasihi semua orang, tetapi mulailah dengan orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang yang bersentuhan dengan kita di dalam hidup kita. Orang-orang yang bersama-sama dalam satu tubuh Kristus, satu keluarga Allah. Di dalam banyak kesulitan, tantangan hidup di dalam dunia ini, Tuhan yang telah memberikan kita anugerah yang besar, yang berbeda-beda. Biarlah masing-masing kita yang telah menerima anugerah itu, kita berinisiatif, kita ingin melihat segala kesulitan, pergumulan saudara-saudara kita, kebutuhan mereka. Kita tidak berpikir apakah orang itu layak diselamatkan, ditolong atau tidak. Kita tahu mereka membutuhkan pertolongan, dan kita tidak berpikir, tentu kita terbatas, kita tidak bisa menolong semua, kita ada keterbatasan, ya. Dan tentu juga waktu kita menolong perlu kita pikirkan apakah waktu kita nolong dia membuat dia terus hidup di dalam dosa. Kalau orang yang kecanduan narkoba, kita terus kasih uang, dia akan terus lebih terperosok dan masuk di dalam dosa dan tidak bisa keluar lagi. Tapi kita harus pikirkan bagaimana boleh mengasihi mereka, boleh menolong mereka meskipun dengan resiko
Saya percaya tidak ada kita dipanggil untuk resiko untuk menyerahkan nyawa kita bagi saudara kita. Tidak ada, hampir tidak ada keadaan seperti itu. Tapi itulah prinsipnya. Kalau Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kita, kita dipanggil untuk mengasihi dan bahkan menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Jauh sekali pandang perintah itu dari realita hidup kita. Kita dipanggil untuk mengasihi semampunya, membawa mereka melihat akan pertolongan Tuhan melalui hidup kita. Biarlah masing-masing kita yang telah menerima anugerah Tuhan kita didorong, kita boleh mengerti akan orang-orang yang membutuhkan, apalagi saudara-saudara kita seiman. Di tengah segala kesulitan yang ada, kita boleh mengasihi mereka, boleh menolong secara konkret dalam hidup mereka. Sehingga pertolongan itu boleh dirasakan. Dan kalau semua memiliki konsep pikiran seperti Abraham, dan ultimately seperti Kristus, kita menjadi gereja yang saling mengasihi, saling menolong, dan akan resource sangat besar. Kalau kita saling menolong, mengasihi, dan kita bisa, kalau resource sangat besar, kita akan bisa menolong lebih banyak orang di sekeliling kita. Saya percaya Tuhan telah memberkati kita dengan banyak sekali dalam kehidupan, tentu berbeda-beda, dan resource yang sangat banyak ya di dalam hidup kita. Biarlah kita boleh pakai itu, boleh pertanggungjawabkan itu untuk menolong akan saudara-saudara kita seiman, untuk memperlebar kerajaan Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah menolong kita, melayani kita, bahkan mati bagi kita. Dalam konteks ini saya ajak kita juga memikirkan, sudah perlu mengerti akan rencana kita church planting di Springville. Ya, seperti saya kirimkan surat, a letter from your pastor. Dari awal saya sudah mengatakan bahwa kita bikin di sana itu karena visi yang Tuhan berikan kepada kita. Dari awal gereja kita di kota Melbourne ini adalah kota pelajar. Ya, waktu itu seorang pendeta Yusak itu mengatakan di Melbourne itu adalah banyak cendekiawan. Ya, kota ini kota pelajar. Kalau di Sydney itu banyak karyawan, dia katakan. Tapi di Perth itu banyak pensiunan. Gitu. Itu Pak Yusak, saya nggak tahu benar atau tidak. Ya. Tapi ini kota cendekiawan, ya. Melbourne itu kota pelajar, banyak universitas di sini, banyak mahasiswa datang ke tempat ini. Dari dulu kita tahu keberadaan kita perlu menjangkau para mahasiswa. Dan itu tentu bukan hanya konteks kita, memang tapi konteks kita menjadi sangat lebih tegas lagi, lebih penting. Tapi tentu memang di mana-mana tempat kita tahu kita perlu menjangkau para pemuda-pemudi. Tentu dari anak-anak kita, dari kecil, dari bayi, kita didik, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tapi juga yang privilege, yang unik dari gereja di kota Melbourne ini adalah banyak mahasiswa datang, mereka sudah mahasiswa, baru datang ke kota ini. Ya, nggak tahu mereka dididik di mana, latar belakang berbeda-beda, tetapi mereka tiba di kota ini, sudah mahasiswa. Nah, itu adalah kesempatan, itu adalah momen yang penting, itu adalah momen yang sangat krusial di dalam kehidupan mereka. Tadi di perjalanan sempat bicara dengan Pak Kokan, beliau juga mengajar di youth ministry di STRI. Saya katakan saya dulu pernah mengajar juga di STRI tentang pelayanan youth ministry, pelayanan kepada para remaja pemuda. Dan saya waktu mengajar itu saya tanya kepada mahasiswa yang ikut, siapa di antara kalian yang di dalam hidup kalian yang paling berpengaruh, yang paling membentuk hidup kalian? Hampir semuanya mengatakan yang paling membentuk hidup mereka adalah pemimpin remaja mereka, pemimpin pemuda mereka. Ya, baik itu hamba Tuhan, baik itu pembina yang memimpin mereka, itu membentuk hidup mereka. Paling berpengaruh, lebih bahkan daripada orang tua mereka pada waktu itu. Ya, setelah pemuda semakin dewasa, kadang-kadang orang tua mulai berkurang pengaruhnya. Waktu kecil sangat penting. Tapi waktu semakin besar, pengaruh teman dan pengaruh orang-orang yang membimbing mereka di dalam gereja, itu sangat-sangat penting.
Ya, dan itu mempengaruhi seumur hidup mereka sehingga mereka menjadi masuk ke sekolah teologi membentuk. Dan kita bersyukur Tuhan juga panggil banyak para pemuda-pemudi di gereja kita, ya, semuanya masuk menjadi hamba Tuhan. Saya sudah katakan ada 3 orang lagi yang bergumul menjadi hamba Tuhan, sedang bergumul. Ada saudara-saudara kita yang sedang studi di Westminster, di STTRI dan sebagainya. Itu adalah dibentuk, dipanggil Tuhan di dalam gereja ini pada waktu mereka muda. Termasuk justru kita tahu Vikaris Limijin juga adalah pemuda di kita. Dia datang juga sebagai baru lulus SMA, datang sekolah di sini di kota Melbourne. Banyak hal belum mengerti tentang teologi reform dan sebagainya. Tuhan panggil, Tuhan bentuk dia, dan Tuhan didik dia masuk sekolah teologi dan sekarang melayani, menjadi berkat yang besar bagi kita sekalian. Ya, kita bersyukur. Church planting di Springvale adalah salah satu dorongan, adalah karena visi itu. Visi kita boleh menjangkau para mahasiswa. Kita tahu saudara-saudara kita di Clayton, Monash khususnya, itu sangat jauh ke sini, sangat sulit ke sini, khususnya hari Minggu. Ya, saya tanya bisa sampai 2 jam mereka ke sini kalau naik kendaraan umum. Harus ganti 3 kali, naik bus, naik train, naik bus lagi, atau naik tram dan sebagainya. Ya, kita tentu kita juga menjangkau para keluarga, ya, para keluarga seperti kita juga di sini. Ya, kita di tengah-tengah kota Melbourne, di Lygon Street sebelumnya, itu di seberangnya kampus, di sebelah kiri kanan semua kampus. Ya, kita menjangkau para mahasiswa, tapi juga menjangkau keluarga, karena keluarga juga penting tentu, ya, untuk perkembangan gereja selanjutnya. Karena kalau mahasiswa ya come and go, mereka datang, mereka pergi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mereka banyak yang pulang, selalu setiap tahun banyak yang pulang, setiap semester bahkan banyak yang juga yang pulang lulus dan sebagainya. Kalau ada keluarga, kita lebih permanen di sini, lebih stabil. Ya, ada keluarga-keluarga orang yang bekerja. Kita bersyukur para mahasiswa juga mereka kemudian menikah, mereka bekerja, menikah, punya anak, mereka bertumbuh. Banyak keluarga-keluarga di sini juga yang dari dulunya mahasiswa. 18 tahun yang lalu saya datang, mahasiswa mereka sedang kuliah di sini. Tuhan bentuk, bekerja, Tuhan bentuk menjadi keluarga, punya anak. Ada anaknya sampai 5. Sampai ya. Semua itu adalah para pemuda kita. 15, 17, 18 tahun yang lalu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi church planting di Springvale itu juga dengan tujuan demikian, dengan tujuan mengerti Tuhan telah memberikan kepada kita banyak anugerah, Tuhan tambahkan anugerah, Tuhan tambahkan resource, Tuhan tambahkan kekuatan. Sekarang waktunya kita boleh juga menjangkau. Kita dulu belum ada kemampuan, tidak ada kekuatan. Sekarang Tuhan sudah tambahkan banyak hal. Sekarang kita ada kekuatan dengan berdasarkan pertolongan anugerah Tuhan. Kita pergi ke Springvale. Ini resiko besar. Ini tantangan yang tidak mudah. Ini banyak pengorbanan. Kalau bagi saya sendiri secara pribadi, secara manusia, kalau pikirkan sendiri, untuk apa buka lagi di situ? Ya, kita sudah enak di sini. Ya, semua sudah ada di sini. Ya, gereja berkembang, jemaat maju, ada kebaktian kedua. Ya, kita bisa kembangkan, ada tempat sebelah belum kita pakai sebelah, belum betul-betul pakai. Hanya kebaktian gabungan kita baru pakai. Kita masih bisa kembangkan di tempat ini. Ya, tetapi kita mulai lagi sesuatu di sana. Tempat yang jauh, harus hutang lagi. Ya, nanti rencananya, nanti kita hari ini nanti kita akan rapat mau bicara lebih detail, banyak persiapan, banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Ya, kemungkinan besar nanti kalau sudah mulai kebaktian minggu di sana, kemungkinan besarnya adalah mulai dengan kebaktian minggu sore, jam 4 sore. Ya, dan most likely saya akan pegang setiap minggu dulu lebih dahulu di sana. Most likely. Jadi pagi di sini, siang ada acara dan sebagainya, sore terbang, bukan terbang. Kalau Patong yang terbang itu dulu, ya kita belajar dari Patong. Ya. Patong betul-betul itu setiap minggu dulu selama nggak tahu berapa 15 tahun kali atau berapa, setiap minggu terbang ke 5 negara, setiap minggu, saudara. Saya tidak bisa bayangkan waktu saya ada di Singapura itu.
Pak Tong dua kali khotbah di Jakarta, pagi 2 kali, setelah selesai khotbah terbang ke Singapura. Khotbah 2 kali lagi di Singapura. Ya, kebaktian bahasa Indonesia, kemudian sorenya bahasa Mandarin. Itu Pak seringkali setelah kebaktian 4 kali itu, 2 kali di Jakarta, 2 kali di Singapura. Itu seperti udah kayak mau mati gitu. Seperti mau mati. Setelah pulang ke hotel atau ke kamarnya, itu langsung blek tidur. Masih pakai jas, masih pakai dasi, tidur. Sudah nggak bisa bangun lagi. Besok pagi bangun lagi, masih bangun lagi. Berpuluh-puluh tahun, besok pagi bangun lagi. Dan kemudian pergi lagi. Biasanya rapat dulu, pagi-pagi. Kemudian siangnya berangkat lagi ke Kuala Lumpur. Ke Malaysia. Khotbah lagi di situ. Ya, Senin. Selasa terbang lagi ke, kalau nggak ke Taipei, ke Hong Kong. Saya agak lupa, selalu kebalik. Taiwan atau Hong Kong. Besoknya khotbah lagi, besoknya terbang lagi ke Hong Kong. Setelah khotbah, besoknya terbang lagi ke Indonesia. Setiap minggu 5 negara. Saudara bayangkan, setiap minggu 5 negara. Ya, itu tentu menjadi teladan bagi kita sekalian, kita belajar. Karena apa? Karena dorongan visi, karena panggilan Tuhan bagi kita. Karena mau mengasihi orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan di mana-mana tempat. Kita dilatih, kita diajak, kita semua dilatih, saya dilatih oleh Tuhan. Sudah membentuk kita semua untuk berjuang bersama-sama. Pergi ke sana, membuka satu tempat pelayanan yang baru, banyak pengorbanan, tapi tidak sampai mencucurkan darah, saudara. Tidak sampai mencucurkan darah. Mungkin mencucurkan keringat air mata, iya. Mencurahkan uang, iya. Tenaga, emosi, iya. Tapi tidak sampai mencurahkan darah. Kita belum sampai mencurahkan darah. Kita belum sampai bahkan lelah dan berjuang seperti Pak Tong. Tapi saya ajak saudara-saudara sekalian, kita semua berjuang bersama-sama. Ya. Baik saudara-saudara yang di sini, tentu saudara nanti sebagian akan pindah ke sana, sebagian akan melayani di sana. Tapi biarlah bukan karena convenient pergi ke sana. Pindah sana bukan hanya lebih enak nanti seperti Lot, saudara. Lebih enak di sana. Bahaya. Bukan karena lebih enak, tetapi karena visi yang Tuhan berikan. Karena ini adalah tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan telah memberikan resource yang banyak, anugerah yang banyak, kita sekarang ingin expand anugerah itu. Berita firman itu dibutuhkan. Para mahasiswa di Springvale dan keluarga-keluarga yang ada di Springvale, di sekitar Springvale, di southeastern suburb, di eastern suburbs, yang sangat sulit, orang-orang bingung, orang-orang tidak banyak orang-orang yang gerejanya harus pergi 30 km, 40 km. Mereka akan kaget kalau gereja lokal di sini kaget. Ya, orang-orang di Boronia, kita ada tinggal banyak di Boronia, di Wantirna, di Ringwood. Mereka tanya, bahkan ada di Narra Warren. Narra Warren berapa? Mungkin 40-50 km. Ya, mereka ke sini. Mereka kalau ditanya, kamu gereja di mana? Di South Melbourne. Hah? South Melbourne? Kamu di Narra Warren, gereja South Melbourne? Itu nggak kepikir, tidak terpikir. Tapi karena apa mau datang? Karena sadar ini adalah gereja Tuhan yang memberitakan firman. Ini adalah keluarga Allah yang bersama-sama berjuang untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sekarang kita buka di sana, menjangkau mereka. Para mahasiswa kesulitan, keluarga-keluarga juga banyak yang pasti kesulitan orang untuk datang ke sini. Ya, kita mendekatkan diri sana, mendekatkan diri, sehingga kita boleh menjangkau mereka, juga boleh memenangkan banyak orang. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan kepada kita. Karena Tuhan tidak pernah pikir apakah kita layak ditolong atau tidak. Karena memang kita tidak layak. Tuhan tidak pernah pikir apakah merepotkan Dia untuk menyelamatkan kita. Iya. Nanti Tuhan bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita sekalian. Hal ketiga, saudara sekalian, kita boleh belajar. Kita melihat sekarang bagian yang terakhir tentang mengkontraskan antara Raja Sodom dengan Raja Salem. Ya, kita melihat di dalam ayat yang ke-17 dan seterusnya, ayat 17 sampai ayat yang ke-24.
Kita melihat di situ setelah Abraham kembali, berhasil melepaskan Lot dan mengambil semua harta bendanya kembali. Dia kemudian bertemu dengan dua raja yang sangat kontras, yaitu Raja Sodom dengan Raja Salem atau yang disebut Melkisedek. Ya, ini sangat kontras karena Melkisedek itu berarti King of Righteousness. Kitab Ibrani menjelaskan kepada kita akan hal itu. Dan Raja Salem adalah the King of Peace. Inilah King of Righteousness and King of Peace. Dikontraskan dengan Raja Sodom. Raja Sodom yang kita tahu kata Sodom itu sudah menjadi kalimat yang menyatakan kerusakan, dosa, dan perlawanan kepada Tuhan. Dan Raja Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Dan dia membawa roti dan anggur kepada Abraham. Dan kemudian memberkati Abraham. Memuji Allah yang telah memberi kemenangan kepada Abraham. Ya, kalau sudah melihat ayat 19 di situ, diberkatilah kiranya Abraham, Melkisedek berkata kepada Abraham, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Dikontraskan dengan Raja Sodom, ayat 21, yang berkata, Raja Sodom berkata kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Essentially ini adalah business offer. Ya, Raja Sodom bilang, kamu ambillah seluruh harta benda, tetapi berikan kepada saya orang-orang yang telah engkau lepaskan dan yang telah engkau dapatkan melalui mengalahkan musuh-musuh itu. Pada satu sisi bisnis offer ini sebenarnya sangat menggoda karena menjanjikan kepada Abraham kekayaan dengan cara yang cepat. Ya. Serahkan semua hartanya semua biar diambil Abraham, orang-orangnya saja serahkan ke saya. Tapi kalau kita melihat di sini Abraham berkata kepada Raja Sodom, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Dia tidak mau mengambil apapun daripada orang-orang ini, daripada Raja Sodom ini. Tapi dia memilih untuk taat dan tunduk kepada Allah yang Maha Tinggi, yang kemudian dia nyatakan dengan memberi 1/10. Abraham memberi persembahan 1/10 dari semua yang dia miliki kepada Melkisedek, imam Allah yang Maha Tinggi. Nah, saudara sekalian, kalau kita tidak sempat membaca kitab Ibrani, nanti saudara ada waktu sendiri sudah bisa membaca Ibrani pasal yang ke-7 khususnya dari ayat pasal 6 pasal 7. Itu kitab Ibrani menjelaskan kepada kita siapakah Melkisedek ini dan membandingkan Melkisedek ini, keimaman Melkisedek khususnya dengan Kristus yang adalah imam besar yang agung itu. Ya, saya hanya dengan singkat mengatakan 3 hal yang dinyatakan di dalam kitab Ibrani ini antara membandingkan Melkisedek dengan Kristus. Yang pertama, Melkisedek dan Kristus ini adalah imam yang ditetapkan bukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan jabatan. Ya, maksudnya imam itu di dalam perjanjian lama itu berdasarkan keturunan. Lewi, anaknya semua, pokoknya suku Lewi dan anaknya Harun dan seterusnya itu menjadi imam. Ya, hanya keturunan Lewi yang menjadi imam. Tetapi Melkisedek ini adalah menjadi imam Allah yang Maha Tinggi karena dia adalah Raja Salem. Karena dia adalah raja, karena jabatannya dia sebagai raja. Dan itu juga yang dikatakan dalam kitab Ibrani bahwa Yesus adalah menjadi imam besar yang agung karena dia adalah Mesias, anak Daud itu imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ya, pasal 6 ayat yang ke-20 dikatakan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Belum pernah sebelumnya
imam itu adalah seorang raja. Karena raja itu adalah keturunan Yehuda, sedangkan imam itu keturunan Lewi. Jadi itu tidak mungkin ketemu dua keturunan itu. Jadi yang raja pasti keturunan Yehuda, yang imam pasti harus dari keturunan Lewi. Tetapi di dalam Kristus adalah Yesus Kristus adalah keturunan raja, dia adalah Yehuda. Karena itu dia disebut anak Daud. Tapi Alkitab menegaskan, kitab Ibrani menegaskan dia juga adalah imam besar yang agung. Tapi bagaimana dia bisa menjadi imam besar yang agung? Dia bukan mengikuti peraturan Lewi, dia memang bukan suku Lewi. Tapi dia menjadi imam besar karena mengikuti peraturan Melkisedek. Dia menjadi imam besar bukan karena keturunan, tetapi karena jabatannya seperti Raja Salem. Melkisedek itu karena dia adalah raja. Dia ditetapkan menjadi imam Allah yang maha tinggi. Yang kedua, saudara sekalian, keimaman daripada Melkisedek dan Kristus dan Yesus Kristus adalah bersifat kekal. Ya, artinya tidak ada penerusnya. Melkisedek kalau sudah membaca tidak ada penerusnya setelah dia selesai. Ya, dan juga Kristus adalah tidak ada penerusnya. Dia adalah satu-satunya imam besar yang mempersembahkan korban sekali untuk selama-lamanya. Dan melalui kebangkitannya, dia juga tidak ada penerusnya karena dia kemudian setelah mati, dia juga bangkit. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela kita, terus-menerus boleh mewakili kita, menjadi imam besar kita untuk selama-lamanya. Dia adalah imam besar agung yang bersifat kekal. Pasal 7 ayat 17, kitab Ibrani mengutip dari Mazmur, pasal 16, mengatakan tentang Kristus. Sebab engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Inilah Kristus juga menjadi imam di dalam kaitan dengan Melkisedek. Bersifat kekal. Dan yang ketiga, terakhir adalah keimaman Kristus adalah keimaman yang lebih tinggi atau superior daripada keimaman Lewi. Nah, ini argumentasi dalam kitab Ibrani menegaskan, waktu Abraham itu memberikan persembahan kepada Melkisedek perpuluhan, maka dia sadar ini adalah imam yang lebih besar daripada dirinya. Sebelumnya Abraham bertindak seperti juga imam. Sudah membaca sebelumnya, dia pergi dan nanti selanjutnya juga dia pergi mendirikan mezbah, mendirikan altar, memberi persembahan. Dia sendiri memberi langsung persembahan kepada Tuhan. Tidak perlu imam yang mewakili dia. Dia bertindak sebagai imam. Tapi waktu dia bertemu dengan Melkisedek, maka dia sadar ini adalah imam Allah yang maha tinggi, ini yang lebih mulia, lebih besar daripada dirinya. Karena itu dia memberikan persembahan kepada Tuhan melalui memberikannya kepada Melkisedek. Nah, ini berarti, dan kitab Ibrani memberi argumentasi kepada kita, ketika Abraham memberi persembahan kepada imam Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi itu, maka anak Abraham adalah Ishak, anak Ishak adalah Yakub, anak Yakub adalah Israel, dan di dalamnya ada Lewi. Jadi dengan kata lain, Lewi itu masih ada di dalam tubuh Abraham, masih ada dalam benih daripada Abraham. Jadi waktu Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek, maka Lewi pun turut memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Jadi Melkisedek adalah imam besar Allah yang maha tinggi yang lebih superior. Karena itulah ketika Kristus adalah imam menurut peraturan Melkisedek, maka dia adalah imam yang jauh lebih mulia dan bahkan imam daripada imam besar dan daripada keturunan Lewi, dan dia adalah termasuk Lewi pun memberi persembahan kepada dia. Karena Kristus imam besar yang agung menurut peraturan Melkisedek. Saudara sekalian, dan kitab Ibrani kemudian menjelaskan kepada kita mengapa kita memerlukan imam besar yang lebih agung, yang superior daripada keimaman Lewi, karena kambing domba yang dipersembahkan oleh Lewi itu tidak bisa menyelamatkan kita. Karena yang bersalah adalah manusia yang berdosa, maka kambing domba itu adalah hanya untuk sementara saja. Memang Tuhan memberikan supaya manusia mengerti ada korban yang harus dipersembahkan, ada darah yang harus dicurahkan
untuk mengampuni dosa manusia. Ini adalah bayang-bayang daripada Kristus, imam besar yang agung itu, yang akhirnya dia datang bukan membawa kambing atau domba, tetapi membawa dirinya sendiri dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dan dia menjadi imam besar kita untuk selama-lamanya. Persis jam 3 sore pada hari Jumat Agung itu, ketika waktunya korban itu disembelih, maka Kristus berkata, my God, why hast thou forsaken me? Disitulah Kristus diserahkan mati di atas kayu salib bagi kita. Dan pada waktu itulah Alkitab mengatakan tirai yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci, atau ruang kudus dengan ruang maha kudus. Itu yang beratnya 30 ton, yang begitu panjang, begitu tinggi, begitu lebar. Berat tirainya itu, hordengnya itu adalah 30 ton, saudara sekalian. Maka terbelah dari atas sampai bawah. Terbelah dua. Tidak ada lagi yang memisahkan ruang suci, ruang kudus dengan ruang maha kudus. Semua kita orang-orang yang ada di dalam Kristus, dia satu-satunya pengantara kita. Sehingga kita beriman dalam Kristus, kita boleh datang memiliki akses langsung kepada Bapa yang diwakili dengan ruang maha suci, di mana Allah hadir di situ. Tidak perlu lagi ada imam, tidak perlu lagi ada pengantara yang lain. Kita hanya punya satu-satunya pengantara, yaitu imam besar yang agung, Yesus Kristus. Kita boleh datang kepada Allah melalui Kristus, beriman di dalam Dia, bersembunyi di dalam Dia, dan datang dengan kesadaran kita yang tidak layak, sekarang boleh dilayakkan oleh Tuhan. Kita yang harusnya menerima murka daripada Allah, sekarang kita diperdamaikan dengan Allah. Kita yang seharusnya menerima hukuman bersalah, hukuman maut daripada Tuhan yang kudus itu, sekarang kita boleh dibenarkan oleh Tuhan di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Itulah Melkisedek, yang dimana Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek, menjadi bayang-bayang daripada Kristus. Dan Kristus adalah menjadi imam besar yang agung menurut peraturan Melkisedek. Karena itu ketika kita hari ini menghampiri meja Tuhan, menerima roti dan cawan, sekali lagi kita diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar, akan anugerahnya yang begitu besar, akan pengampunannya yang begitu berharga. Kita yang tidak layak, kita yang seharusnya menerima murka Allah, Dia telah datang bagi kita, mati bagi kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi musuh Allah, ketika kita masih durhaka, ketika kita masih lemah. Kristus menyatakan anugerahnya kepada kita melalui mati dan bangkit bagi kita. Ketika kita menerima roti, mencicipi roti, dan menerima cawan, biarlah kita sadar, inilah tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Inilah darahnya yang telah dicurahkan bagi kita. Sehingga kita boleh, yang beriman di dalam Kristus, sekarang boleh sadar juga Kristus ada di dalam kita oleh tubuh dan darahnya, yang kita boleh cicipi dengan lidah rohani kita. Meskipun kita melihat ini roti dan cawan, lidah rohani kita mencicipi, menyadari inilah tubuh dan darah Kristus yang telah diserahkan dan dicurahkan bagi kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Semua saudara-saudara yang setelah dibaptis dari gereja manapun, telah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, maka saudara, dengan senang hati kami menyambut saudara-saudara sekalian boleh bersama-sama menerima perjamuan kita hari ini sebagai satu tubuh dan darah Kristus. Kita telah dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitannya. Tapi bagi saudara yang belum dibaptis, saudara, saya mensarankan untuk saudara jangan mengambil terlebih dahulu untuk perjamuan kudus pada hari ini.